Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga alhamdulillah kita tetap dalam keadaan iman, Islam, istiqomah. Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini kita akan berbicara tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang mau dicintai Allah? Nah, semuanya insya Allah ini dicintai oleh Allah. Dalam Al-Quran banyak disebutkan, Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Apa artinya? Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Apa? Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Apa artinya? Allah cinta kepada orang yang suci, ya, orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Apa? Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Sudah punya itu semua? Sudah? Dan lagi ini, coba ibu buka bukunya. Yang mana? Orang yang beriman, yang dicintai Allah. Sudah punya kan? Ya, kalau yang belum punya ya maafkan aku aja. Ibu-ibu baru-baru ya dia yang belum punya ya. Ini buku udah lama Bu, udah setahun yang lalu. Buku ini udah setahun yang lalu kita bahas, katanya ibu-ibu. Bu diulang lagi, udah lupa. Ya Bu ya, lupa. Ya, jadi itulah ibu-ibu, orang yang dicintai Allah. Tadi saya sampaikan, Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Dulu pernah saya sampaikan, apa itu perbuatan baik? Pernah? Wallafina 'anil nas. Pernah enggak? Apa artinya? Orang yang memaafkan, wal kadhiminal ghaiza. Apa artinya? Orang yang mampu menahan amarah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang mampu menahan hawa. Itu beberapa orang yang dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang muhsin, orang berbuat baik. Muttaqin, orang yang bertakwa. Terus mutawakkilin, orang yang bertakwa. Tawwabin, orang yang bertaubat. Insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang yang dicintai Allah, sehingga kita berusaha betul-betul menjadi orang yang bertakwa, betul-betul menjadi orang yang bertaubat. Sudah sering saya sampaikan, setiap hari minimal kita baca istighfar 100 kali. Tadi malam sudah? Ya. Berapa kali? Oke Bu, 100. Soalnya bangunnya jam 1 ya? Iya. Jam berapa bangunnya? Setengah tiga. Setengah tiga pas ya Bu ya? Iya. Tadi malam ibu ke saya WA, masuk enggak? Ibu-ibu yang belum dapat WA, tolong saya kasih nomor. Biar nanti saya WA. Tapi ya, tiap malam di WA. Ibu-ibu ya, dalam surat Al-Imran 76 disebutkan, Bala
Ya, buku halaman 1. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa wa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa. Dalam ayat ini disebutkan orang yang bertakwa adalah orang yang menepati janji. Baik janjinya kepada sesama manusia maupun janjinya kepada Allah. Karena itu berhati-hatilah kalau berjanji. Kalau tidak bisa menepati janji, jangan membuat janji. Ya, kalau berjanji dengan Allah, ibu tiap hari berjanji kan? Apa janjinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus sudah dibuktikan. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, apa? Ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sudah janji loh. Ya, harus dibuktikan. Kalau kita melakukan apa saja, beribadah atau amal-amal yang lain, semua karena Allah. Bukan karena yang lain. Itu ibu menepati janji. Ya, setiap hari kan baca itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Iya. Pernah berjanji kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah. Apa itu kata dia? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Hanya kepadamu ya Allah kami berdoa. Tidak ke wali. Silahkan ibu ke wali, tapi bukan minta doa di sana. Ya Bu ya, ibu-ibu ada yang saya ingin maulud ke wali, silakan. Untuk mengenang wali, untuk membaca apa yang dikerjakan oleh wali itu, bukan untuk minta. Ya, kita minta kepada Allah. Seperti yang sering diucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang musimnya orang ke wali karena maulid Nabi. Ya Bu ya? Ya. Tapi ingat itu Bu. Kita tidak minta apa-apa di wali. Ya. Kita minta kepada Allah. Kita kunjungan ke wali untuk mengenang apa yang dilakukan oleh wali-wali itu untuk mengembangkan agama Islam di Indonesia. Gitu ya Bu ya? Iya. Paham? Paham. Sudah paham dulu. Ya Bu ya? Insya Allah. Ya Bu ya? Nah itu kita berjanji kepada Allah harus ditepati. Ya, karena berjanji menepati janji termasuk sifatnya orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Salah satunya adalah orang yang menepati janji. Pernah berjanji kepada sesama manusia? Pernah. Ditepati? Tepati. Ibu, saya pinjam uangnya bulan depan saya bayar. Sebelum bulan depan sudah punya uang bayar. Apakah ada? Ada di sini. Belum bisa bayar, datang. Bu, maaf saya belum bisa bayar.
Kan menepati itu. Waktunya bayar, belum bisa bayar, dan saya belum bisa bayar, doakan saya murah rezeki. Begitu uang punya, segera bayar. Siapa yang rajin membayar hutang, Allah akan memurahkan rezeki. Siapa yang tidak mau membayar hutang, sama seperti merampok. Coba. Dan Rasulullah tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Hati-hati dengan koperasi ibu-ibu dan ibu ya. Insya Allah. Kalau ibu niat, Allah akan memurahkan rezeki. Tapi kalau tidak, itu saya yakin ibu-ibu sudah paham itu. Ya Bu ya. Kemudian ibu-ibu menepati janji itu di PKK. Berikutnya buka halaman 2. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah hai Muhammad, tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Wala tahzan, artinya jangan kamu bersedih. Ya. Wala taku fi dhaiki mimma yamkurun. Jangan kamu bersempit dada terhadap mereka yang melakukan tipu daya. Ya Bu ya, Allah memberikan teguran kepada Nabi Muhammad, itu juga teguran kepada kita semuanya umat muslim. Ya Bu ya, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, Innallaha ma'alladzina taqaw. Sungguh Allah beserta orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun. Dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Sudah bertakwa kita? Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takut kepada Allah. Hati-hati dalam menjalankan syariat Allah. Hati-hati dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Hati-hati jauhi maksiat. Jauhi perbuatan dosa. Ya, mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang yang bertakwa dan dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Apa sih itu berbuat baik? Suka menolong, suka berbagi, suka memaafkan, suka menahan marah. Iya Bu. Sulit ya Bu ya nahan marah ya. Padahal dalam Al-Quran tadi sudah saya bacakan, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu. Apa itu muhsinin? Itu kan orang yang menahan amarah dan orang yang 'afina 'anil nas, memaafkan sesamanya. Minta maaf tidak hari raya aja Bu. Kalau hari raya banyak orang minta maaf ya Bu ya. Iya. Tapi setiap saat kita melakukan salah, langsung minta maaf. Tidak menunggu kok diroyoan. Tak akan remen kesalahan ibunya ya. Jadi begitu kita melakukan kesalahan, segera minta maaf. Mulai sekarang. Mungkin Tombo ini kaget. Biasanya nggak jauh 10 tadi. Nah, itu tadi karena Allah mencintai orang yang berbuat baik, dan salah satunya perbuatan baik adalah innallaha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baik, saling memaafkan, insyaallah Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Ya Bu ya. Kemudian kalau kita lihat halaman 3, wa anfiqu, apa itu? Infakkanlah fi sabilillah, di jalan. Apa yang diinfakkan? Harta yang kita terima dari Allah.
itu adalah pinjaman, titipan. Allah titip pada kita. Kalau kita bisa menerima titipan dengan baik, nanti Allah nitipi lagi yang banyak. Apa artinya menerima titipan dengan baik? Sadar bahwa dalam uang itu ada yang harus dibagi kepada fakir miskin, anak yatim, duafa, fisabilillah. Kalau kita sadar itu, maka insya Allah nanti Allah akan nitipinya lebih baik. Tapi kalau kita pelit, Allah juga pelit kan? Ya Bu? Iya. Kita inginnya saya pelit, Allah dermawan, tidak ada. Tidak ada. Kalau kita pelit, Allah pelit. Kalau kita dermawan, Allah dermawan. Jadi kalau kita ingin Allah dermawan, maka kita harus dermawan. Gampang kan? Sulit apa gampang? Gampang. Lumayan. Iya, kalau kita ingin Allah dermawan, mencurahkan hartanya kepada kita, maka kita juga berbagi. Dah aturan sudah, wis. Aturannya kan 2,5%, kan begitu aturannya? Ya, berzakat wajib 2,5%. Itu aturannya wajib. Kalau tidak membayar berarti berdosa. Tapi saya bayar 5% loh Bu, boleh nggak? Boleh. 10 boleh nggak? 50 boleh nggak? Boleh. Boleh, mau nggak? Itu yang tanyanya mau nggak? Dapat arisan di PKK 1 juta. Berapa yang dibayarkan? Berapa yang diinfakkan untuk PKK? 2,5%? Iya, rezeki nomplok kan arisan. Iya. Oh, jadi utang kok bayar infak. Iya, karena dapat arisan lalu kita infakkan harta kita. Bisa saja kan? Iya. Iya, insya Allah. Saya sih tidak lihat ya Bu ya. Dulu saya waktu bagi-bagi waris di keluarga saya dapat bagian 375 juta. Bagian saya. Tidak saya ambil. 1 sen pun tidak saya ambil. Silakan pakai yayasan Ayah Hidayah yang hibah. Saya nggak usah dikasih. Nggak apa-apa kan? Boleh nggak? Boleh. Melarang nggak? Tidak. Sama makmur. Alhamdulillah. Jadi itulah janji Allah. Kalau kita dermawan, Allah juga dermawan, diganti dia lain. Tapi kalau kita pelit, pasti Allah pelit. Ya, orangnya sudah diuji oleh Allah, diberi rezeki banyak, didepositkan, tidak diinfakkan. Kalau ibu infakkan dulu deposito, tidak apa-apa. Ya, misalnya ibu dapat rezeki, nggak tahu dari mana, mungkin ya warisan mungkin ya Bu ya, atau mungkin kiriman anaknya mungkin ya. Nah, keluarkan dulu untuk infak, baru deposito. Boleh? Boleh. Siap? Siap? Insya. Dari ini Bu Toto pensiunan ngomong ada duit akeh. Ada apa? Pensiunan 4 juta, berapa yang disisihkan? 500.000? 1 juta? Siap? Insya Allah pada Bu Toto. Nanti ya Bu ya, jadi kalau Allah kita dermawan, Allah juga dermawan. Kan sudah sering kita bahas, Allah akan mengganjar berlipat-lipat. Berapa? 700 kali lipat. Kalau berinfak 10.000 berapa? Kalau 700 berapa? 7 juta. 7 juta. 100.000. Kalikan aja. 70 juta. Mudah-mudahan. Bisa ya Bu ya? Berikutnya tadi ya, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi'aydikum ila tahlukah. Jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Artinya pelit itu. Menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, berinfak kamu itu berbuat baik.
Innallaha yuhibbul. Coba dibaca. Wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, itu jadi di sini kan diperintahkan wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah kamu di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Artinya jangan pelit. Berinfaklah kamu di jalan Allah. Jangan menjatuhkan dirimu, itu artinya jangan pelit. Kalau pelit, maka itu artinya kamu menjatuhkan dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berinfak, wa ahsinu innallaha yuhibbul. Berbuat baiklah kamu, berinfaklah kamu, sungguh Allah cinta kepada orang yang berbuat Baik. Mau dicintai Allah? Mau. Mau jadi orang dermawan? Insya Allah. Mudah-mudahan. Ya Bu ya. Berikutnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, ini harta yang kita cintai, uang pasti kan. Ibu cinta pada uang? Cinta. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Bu, kalau ada ayo berinfak ibu-ibu, gelangnya dikeluarkan, kalungnya dikeluarkan. Sekarang ada nggak Bu ya? Ada nggak ya Bu ya? Ada Yusuf Mansur. Ya? Yusuf Mansur. Ada dulu zaman Yusuf Mansur, tapi bohongnya zaman Yusuf Mansur. Sodako. Ya, itu ya. Memang ya, orang tidak percaya. Nah, jadi ya Bu ya, jadi sekali-kali janganlah kamu mengingkari untuk tidak berbuat kebaikan. Berbuatlah baik. Ya. Nafkahkanlah sebagian harta yang kamu cintai. Apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah Maha tahu. Artinya apa? Allah akan mengganti. Ya Bu ya. Berikutnya, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul. Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala di akhirat. Allah menyukai orang yang muhsin. Jadi di sini berbicara muhsin ini berbicara tentang infak. Ya. Infak. Jadi Allah menyukai orang yang berinfak sehingga nanti Allah akan memberikan kenyamanan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dermawan, bukan termasuk orang yang pelit. Ya. Kemudian halaman 5, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya fis sarra'i wad-dharra, dalam keadaan sempit maupun waktu lapang. Uangnya banyak, dapat arisan itu tadi, kan lapang. Ada uangnya kan? Uangnya sempit, kalau oleh arisan tanggal 2. Sekarang tanggal 2 ya. Sekarang tanggal 2. Iya, sempit, lapang. Dia tetap berinfak. Bisarra'i wad-dharra. Lapang, sempit, dia tetap berinfak. Mungkin kalau uangnya banyak, dia berinfaknya banyak. Mungkin kalau uangnya sedikit, berinfaknya sedikit. Yang sering saya sampaikan, contohkan uangnya 5.000, ada orang yang minta, dikasih berapa? 1.000 katanya. Iya, nggak apa-apa itu 1.000. Tapi ada yang ngasih 5.000. Ya, jadi orang itu cerita itu dikasihkan semua
saya akan berinfak semuanya, saya akan puasa hari ini. Ibu juga gitu? Belum ya? Belum ya? Belum. Ya. Saya akan puasa hari ini. Sudah diinfakkan. Temannya datang, ngasih uang 150.000. Banyak mana? 150. Itulah Allah mengatur ya Bu ya. Ya itu tadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, termasuk perbuatan baik. Ya, berinfak baik dalam lapang maupun sempit, menahan amarah dan memaafkan sesama manusia. Jadi menahan amarah pada waktu, mungkin pada waktu ibu ada orang yang minta-minta, ibu marah, itu dinahan amarah. Ya, nah itu ya Bu ya, orang yang berbuat baik, yang dicintai oleh Allah. Apa saja tadi? Berinfak, terus amarah, terus menolong, terus yang pertama tadi mendapati janji, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang dicintai Allah adalah laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, dan dia junahun fi ma ta'imu idza mattaqau. Ya, kemudian dia memakan hartanya, memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, mengerjakan amal-amal yang soleh, kemudian dia tetap summa taqau, dia tetap bertakwa, wa amanu, apa artinya amanu? Tetap beriman, wa taqau, tetap bertakwa, wa ahsinu, berbuat baik, wallahu yuhibbul muhsinin, cinta kepada orang yang berbuat. Jadi dalam ayat ini orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa, orang yang makan yang halal, tetap dia beriman, tetap dia bertakwa, maka dia termasuk orang yang muhsinin dan dicintai oleh Allah. Suka dicintai Allah? Suka. Nanti kita akan bahas apa tanda-tanda atau ciri-cirinya orang yang dicintai Allah. Berikutnya Al-Baqarah 22. Innallaha yuhibbut tawwabin. Apa tawwabin? Wa yuhibbul mutatahhirin. Cinta kepada orang yang mensucikan diri. Ibu, jadi kita dianjurkan untuk senantiasa berwudu. Selamanya kita punya wudu. Itu kemarin saya baca di WA, ibu baca kan? Ternyata dari segi kesehatan itu sangat bermanfaat. Kita wudu menjelang tidur. Ya, menjelang tidur. Kemarin ibu baca nggak ya? Saya lupa nyatanya. Coba nanti kalau ketemu saya WA ke ibu. Jadi setiap kita misalnya ke kamar mandi pipis, itu kita wudhu lagi. Jadi selamanya kita tetap dalam keadaan wudhu. Kemudian menjelang tidur, ya kita wudhu. Jadi kalau misalnya setelah sholat isya, yang nanti kita masih punya wudhu tidur, tidak masalah. Kita sudah masih dalam keadaan wudhu. Tapi kalau kita kemudian ke kamar mandi, ya, ke kamar mandi kemudian pipis, kita wudhu. Jadi kita tidur dalam keadaan suci. Kalau susu yang itu
Apa? Untuk laki. Ya. Betul lagi. Sudah. Ya. Sudah Bu, sudah niatnya pertama sudah itu ya. Juga ada usaha rasanya Iya. yang pertama wudhu. Berikutnya waman taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba wa man taba. Siapa yang bertaubat wa amila sholihan dan beramal soleh. Jadi orang yang bertaubat tidak cukup dia mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Harus diiringi dengan amal soleh. Ya, taubat, amal soleh. Ganti temannya. Jadi kalau ibu punya teman yang sering ngajak lencet, lalu tidak sholat, meninggalkan sholat, tak fokus sekali-sekali, tinggalkan itu. Jangan berteman dengan seperti itu. Jadi kalau orang bertaubat, maka gantilah teman. Kalau orang bertaubat, banyaklah amal soleh. Kalau orang bertaubat, gantilah pakaiannya. Artinya, kalau dia belum menutup aurat, harus dia menutup Aurat. Ya, jadi gantilah akhlaknya. Jadi tidak cukup dia saya taubat astagfirullah wa atubu ilaih, tapi tidak. Harus dia apa? Banyak amal soleh. Ganti temannya. Kalau ibu berteman dengan orang-orang yang solihah, pasti ibu akan mengikuti. Kalau ibu berteman dengan orang yang pelit, ibu pasti Ikut pelit. Wah, pasti sodako berapa kali sodako. Ya, Petularan. itulah. Tapi kalau ibu berteman dengan orang yang rajin sodako, ibu termotivasi. Dan ibu setelah merasakan manisnya sodako, wah ibu akan terus. Ternyata sodako itu ada manisnya. Ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi orang bertaubat, faman taba wa amila sholihan, dia harus menambah amal soleh. Dia harus mengganti temannya yang tidak benar. Dia harus menambah ilmunya, rajin mengaji, rajin menuntut ilmu. Ya Bu ya. Dia harus merubah akhlaknya. Itu orang bertaubat. Fa innahu yatubu ilallahi mataba. Sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar. Taubat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah. Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu semuanya wahai orang mukmin. La'allakum tuflihun. Agar kamu termasuk orang yang beruntung masuk surga. Siapa yang masuk surga? Semuanya mau masuk surga. Khalidina fiha abada. Sudah kekal abada lagi ya. Kekal di dalamnya abada selamanya. Sudah coba Allah meyakinkan seperti itu. Orang yang masuk surga Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selamanya. Sudah kekal selamanya. Untuk meyakinkan kepada kita, itu janji. Ya, kalau ibu pernah membaca gimana sih gambaran surga? Tidak bisa digambarkan. Tidak, katanya kita masuk ke surga, kita melihat kenikmatan di sana, nikmat yang belum pernah kita bayangkan. Mungkin ibu pernah rekreasi kemana Bu? Yang
Yang indah-indah itu kemana Bu? Ya, tidak ada seindah itu. Ya, surganya tidak seindah itu, lebih indah lagi, gitu ya Bu ya, itu artinya. Nah itu mudah-mudahan kita menjadi ahli surga dengan bertaubat. Ya, kalau sudah bertaubat kan sudah menyesali perbuatan yang dulu, berjanji tidak akan mengulangi lagi, temannya sudah diganti, pakaiannya sudah lebih, apalagi pakaiannya menutup aurat mungkin gitu ya, pandangannya juga dijaga, tidak melihat orang yang bukan muhrimnya. Kemarin dulu saya heran juga, ada bertanya di pengajian itu. Di pengajian di mana itu? Kepanjen apa di mana? Ya. Saya menyampaikan wala yaznun, jangan berzina. Berzina mulai zina mata. Terus ada yang bertanya, Bu, dari mata ke hati. bagaimana kalau orang yang memandang seorang laki-laki dipandangi terus ditututi? Iya Bu, tanya begitu. Sampai dia meninggalkan suaminya itu. Ya, ya. Jadi larangan wala yaznun, jangan berzina. Ternyata kok ada seperti itu. Sampai dia nututi, sampai ditinggalkan suaminya. Ya, jadi karena itulah kita kaum perempuan, ya, muslimat, kalau berbicara dengan laki-laki, tundukkan pandangan. Bukan Bu, nggak sopan Bu, katanya gitu. Menurut kita sopan. Dan orang laki-laki itu kalau dia muslim, dia pasti tahu muslimat ini taat. Dia tundukkan pandangannya saat dia ngomong dengan orang lain yang bukan muslim. Dan seorang istri bila suaminya tidak ada di rumah, tidak boleh terima tamu laki-laki. Ada Bu pernah terima tamu laki-laki? Pernah. Nah, pernah dulu. Mulai besok tak boleh. Mulai hari ini tidak ada suaminya, ada tamu. Maafkan Pak, suami saya sudah di rumah, jadi lain kali aja kalau suami saya sudah. Kalau teman? Tak boleh. Tidak boleh. Pokoknya tamu laki-laki yang bukan muhrim dan suaminya tidak ada di rumah. Gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalnya tukang Bu, ya carilah pada waktu suaminya di rumah. Atau misalnya ada yang lain, mungkin ada anaknya. Jadi dia tidak berdua saja sama tukang itu. Gitu ya Bu ya. Sudah, itu orang wanita yang soleh. Dia menjaga kehormatannya, nah, menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Insya Allah, mudah-mudahan itulah termasuk wanita yang soleha. Kita lanjut surat Nuh. Ini tentang istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia ghaffara apa? Maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah mengampuni kamu, niscaya Ia mengirimkan hujan kepadamu, hujan yang lebat yang akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang akan berbuah berlipat ganda. Ya, betul? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak. Kalau belum punya anak, banyak istighfar. Duit didik, banyak istighfar. Allah akan memperbanyak. Itu tadi, wa yumditkum bi amwalin.
Allah akan memperbanyak hartanya. Wa bani, Allah akan memperbanyak anaknya. Sudah 4 loh Bu, gak apa-apa 8. Kalau nggak kerja. Allah akan beri rezeki. Saya bersaudara berapa Bu? 10. 10 ya Bu ya. Dulu ya. Iya ternyata aduh, saya beranak 3, saya berhenti punya anak zaman KB. Setelah anak saya sekolah di luar negeri semuanya, kok gak 10 ya? Kok gak 10 ya? Nah itu ya Bu ya. Akhirnya saya terlantar. Insya Allah rezeki dari Allah. Ya. Dulu kita ada KB, saya ikut KB dulu 3 itu kok 3. Dulu zaman dulu PNS. Kalau anaknya 3 yang 1 nggak diberi tunjangan. Zaman saya. Jadi saya hanya mendapat tunjangan anak 1 dan anak 2. Anak 3. Ya. Ya itu ya Bu ya. Jadi kalau kita beristighfar, wa yumdikum bi amwalin wa banin, Allah memperbanyak harta, amwal itu harta, wa banin, dan akan memperbanyak anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan memperbanyak atau mengadakan untuk kamu kebun-kebun dan di dalamnya ada mengalir sungai-sungai. Itu orang yang beristighfar, Allah akan menurunkan rezekinya berlipat ganda. Karena itu rajinlah beristighfar. Setiap malam, setiap hari minimal 100. Jadi kalau kita habis sholat malam, tahajud itu istighfar. Istighfar terus ya, 100, boleh lebih. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh lebih. Hanya istighfar, insya Allah dengan istighfar itu tadi kita diampuni, kita diberi rezeki, diturunkan air dari langit, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dikasih uang banyak, ya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Nah berikutnya, Allah akan mencintai orang yang rendah hati. Ini sudah sering kita bahas, tapi untuk mengingatkan kembali. Surah Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ya, kita termasuk orang yang rendah hati atau orang yang sombong? Rendah hati. Orang yang rendah hati. Apa yang disombongkan? Semua milik Allah. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila ada orang yang ngomong jelek, dia tidak menjawab dengan jelek, tapi dia jangan qalu salama, kata-kata yang menyejukkan hati. Benarkah itu? Orangnya ngomong keras, kita menjawab dengan lemah lembut. Siap? Siap. Insya Allah. Siap gerak. Insya Allah. Tak biasa Bu ini Bu ya, mari kita biasakan. Qalu salama. Kita jawab dengan salama itu yang menyejukkan hati. Ya Bu ya. Mudah-mudahan. Memang tidak biasa sih. Boleh. Kalau orang ngomong jelek, kita jawab dengan jelek boleh. Tapi lebih baik kalau kita jawab dengan qalu salama wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, itu kita ngomong lebih baik, itu Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Jadi kalau ada orang ngomong jelek, dijawab dengan sama jeleknya seperti itu boleh. Tetapi lebih baik dengan menjawab qalu salama. Siap? Kalau ada orang seperti itu, oh ini ibu-ibu jamaah hari Rabu di Zam-Zam gitu ya, insya Allah. Nah, itu orang yang disayangi Allah adalah orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati. Bila ada orang yang ngomong jelek, dia jawab dengan qalu. Berikutnya,
walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang yang menghabiskan malamnya untuk sujud dan berdiri. Apa artinya? Sujjadan wa qiyama, salat malam. Habis malamnya untuk salat malam. Ya? Habis enggak? Orang yang menghabiskan malamnya. Ibu menghabiskan malam apa enggak? Berapa jam, Bu? Ya, mulai jam 2, 3, 4. 2 jam, jam 4 sekarang loh. Semuanya jam 4 sekarang. Jam 4 pas, tak lebih. Sekarang jam 4 Bu, hari ini. Ya. Nah, tuh. Jadi kita menghabiskan atau melakukan sholat tahajud. Berapa rakaat? 2. Tambah witir 3. Titik Bu, setengah jam selesai. Nek waktu ini setengah jam, pocone Binas. Tapi kalau punya panjang, kita bisa baca panjang, membaca sa'alu, ziat, baza. Udah hafal, Bu. Hafal. Udah hafal? Baca. Yang panjang. Baca boleh? Boleh? Ya. Jadi saya juga kalau misalnya saya membaca sekarang saya baca juz 10 misalnya ya tadi sore itu yang Isya itu. Pada waktu tahajud saya baca lagi, saya lanjutkan. Bisa panjang-panjang karena sholatnya jam 2 misalnya. Bisa. Bisa dapat hadis bisa dapat. Surat bebas ya. Bagaimana? Suratnya bebas ya dibaca. Iya, bebas. Bebas, Bu. Biar gak berurutan. Kalau lihat Quran lirik-lirik gitu. Gak usah lirik, ambil aja. Ya, ambil, baca. Iya, gak usah lirik, salah lagi. Iya, baca. Jadi Ibu misalnya punya buku apa, juz ammah. Siapa aja baca. Kan enteng banget itu kan. Di samping lihat ini. Iya, itu ya Bu ya. Jadi ingat pada waktu tahajud Allah turun ke langit dunia melihat apakah ada orang yang minta, pasti diberi. Itu loh hadis Nabi. Apakah ada orang minta ampun, pasti diampuni. Sudah minta apa tadi malam? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'alukal jannah. Minta saudara. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Minta hidayah. Minta takwa. Tidak bisa bahasa Arabnya. Tidak bisa bahasa Arab. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Madura boleh. Bahasa Inggris boleh. Bahasa Inggris boleh. Bahasa Arab nggak boleh bahasa Inggris. Ya. Bahasa Bali boleh, saya orang Bali. Bahasa Jawa boleh. Boleh Bu, bahasa sini. Tapi kalau itu kan apal itu Bu, gampang kan. Allahumma inni as'alukal jannah. Minta surga. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Bisa kan? Boleh sujud akhir. Sujud akhir. Iya. Sujud akhir Bu. Biasanya kalau sujud akhir tidak nangis, mudah-mudahan ya Bu ya. Insyaallah. Nah itu ya Bu. Jadi di waktu malam, tengah malam itu seperti akhir malam Allah turun lagi. Nah, dalam surat Isra juga disebutkan. Memang sholat tahajud itu sunnah, tapi kamu akan maqamah mahmuda, akan dapat tempat yang mulia di sisi Allah. Wa nunazzil wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajud itu memang sunnah. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Tapi kamu akan dibangkitkan
dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Makom itu bukan tempat, bukan makam kuburan, tapi tempat. Makoman tempat mahmuda yang mulia di sisi Allah. di surga. Makoman. Makanya rajinlah kita bertahajud. Karena itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa orang itu wajahnya kok seperti berseri? Ya. Dia itu orang yang rajin tahajud, sehingga Allah memberikan sinarnya. Ya, sinar itu cahaya Allah, cahaya imannya. Itu jawab Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita rajin dan mudah-mudahan wajah kita bersinar seperti yang dicontohkan oleh sahabat. Amin. Allahumma amin. Berikutnya, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna azab jahannam. Orang yang berdoa, ya Allah, jauhkan saya dari azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Ya, sesungguhnya azab jahannam itu adalah kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap. Alhamdulillah. Karena itu kita berdoa. Apa-apanya? Rabbana srif 'anna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kata Bu Endah, boleh bahasa Indonesia? Boleh Bu. Boleh, ya Allah, jauhkan saya dari azab jahannam. Ya Bu ya. Berikutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang anfaqu, walladzina anfaqu berinfak, lam yusrifu, tidak boros, walam yaqturu, tidak pelit, maka nabaina dzalika qawama. Tapi antara keduanya, tidak boros, tidak pelit, tapi antara keduanya. Ya, tengah. Mau berinfak uangnya 1 juta, masa diinfak 1 juta kabeh? Ya wis 500 saya. Masa 2,5%? 2,5% itu berapa? 25.000. Uangnya 1 juta masa selawe. Memang ketentuannya seperti itu. 100. Ya, 100 boleh. 10% kan? 20% boleh. Ya, dia punya walam lam yusrifu walam yaqturu, tidak boros, tidak juga wa kana baina dzalika qawama, antara keduanya tengah-tengah saja. Enggak usah 1 juta. Tengah-tengahnya kan 500. Mau 500? Ya, lihat kebutuhannya. Boleh Bu. Lah duit ini mek 1 juta. Kayak sakulah. Nek disedekahkan enggak cukup. Coba sedekahkan akan cukup. Coba sedekahkan akan cukup. Insya Allah. Dia bilang berikutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak minta selain hanya kepada Allah. Tadi sudah kita bahas. Ya. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, tidak saling membunuh.
boleh membunuh. Dalam agama kita ada kisos. Kalau membunuh, dibunuh. Bunuh laki-laki, ya yang laki-laki dibunuh. Kalau membunuh perempuan, perempuan yang dibunuh. Tapi tidak boleh diwakilkan. Ya, dia membunuh, kemudian diwakilkan. Ini pembantu saya aja, dia digantinya, tidak boleh. Ya, kisos. Wala yaznun, tidak berzina. Tadi sudah kita bahas, mulai dari zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa isama. Ya, siapa yang melakukan itu, ya, maka dia telah melakukan berbuat dosa. Karena itu jauhilah. Kalau dia berbuat dosa, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Dia akan mendapat azab yang dilipat gandakan yaumal qiyamah. Wa yakhlud fihi muhana, kekal dia dalam keadaan hina. Nauzubillah. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Jadi kalau dia pernah melakukan itu, yang jelek-jelek itu, dia akan mendapat azab di hari akhirat kelak. Illa man taba, tapi taubatnya itu selagi hidup. Kalau sudah di akhirat sudah tidak taubat lagi. Penyesalan, tidak ada penyesalan di akhirat. Iya. Jadi illa man taba, dia bertaubat di dunia. Maka sekarang selagi kita masih sehat, sering-seringlah istighfar, mohon ampun pada Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Ya, bertaubat, beriman, mengokohkan imannya dan beramal soleh. Maka faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi Allah akan mengganti perbuatan-perbuatan jeleknya dengan hasanat, dengan perbuatan yang baik. Jadi Allah memberi hidayah kepada orang yang bertaubat itu supaya dia melakukan kebaikan-kebaikan sebagai ganti perbuatan-perbuatan dosa. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Allah Maha Pengampun, Rahimah, lagi Maha Penyayang. Ya, yang berikutnya sudah belum Bu. Walladzina la yashhaduna az-zur, tidak menjadi saksi Palsu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, jika dia melewati orang yang berbuat tidak baik, dia lewati saja untuk menjaga kehormatannya. Bila dia melewati segerombolan orang bergunjing, maka dia melewati apa? Dia langsung gabung. Ibu? Bila ibu melewati orang banyak bergunjing, apakah ibu melewati saja, atau ibu menegurnya, atau ibu bergabung? Melewati. Bergabung kan? Tidak bergabung. Tidak ngompori. Ya. Tapi kalau mau menegur, tegur dia. Buyar. Kau boleh kuncing. Berani Bunani? Buyar. Kau boleh bergunjing. Iya. Kalau semua ibu-ibu seperti itu, tidak ada orang bergunjing. Biasanya yang bergunjing itu ibu apa bapak? Ibu. Ya. Dulu, sekarang enggak ya. Ya Bu ya. Kaidah marru bil lagwi marru kirama. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim
lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Bila dia diajarkan tentang ayat-ayat Allah, dia tidak pura-pura bisu, tidak pura-pura tidak mendengar, tapi dia memperhatikan. Betul? Kok menengkabe berarti diam. Kalau diam kan ya. Kemudian yang berikutnya, walladzina yaquluna, doa ini ayo baca bersama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulangi sekali lagi. Rabbana hab lana min wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita sudah punya semua sifat-sifat itu, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah akan mendapat dibalas dengan martabat yang tinggi. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabarannya. Mudah melakukan itu semua. Karena kesabarannya itulah dia akan mendapat derajat yang tinggi. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salamat. Dia disambut dengan ucapan selamat datang masuk surga. Masuk surga diucapkan selamat datang. Insya Allah. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarran wa muqama. Itulah sebaik-baik tempat kediaman. Insyaallah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita semuanya memiliki sifat-sifat itu dan insya Allah kita masuk surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarran wa muqama. Ya. Sudah ya, Bu? Saya mau tanya. Ibu mendengarnya Pak Yahya. Saya ngomong ke Pak Yahya. Apa beda? Beda mau tanya apa? Beda mau tanya apa? Monggo. Anda kan ibu rumahan itu ya. Ibu rumahan. Saya itu semuanya tidak gaji. Ditarik di jasa Risma. Setiap bulan. Apa itu juga termasuk Termasuk. PKK ya, PKK dia. Sudah. Bukan PKK. Iya, dan sampai itu PKK loh. Iya. Iya. Tidak ada PKK. Iya, tapi kan kelompok kecil gitu loh. Udah siapa ada yang minta udah kasih. Kemarin saya ada yang minta sumbangan, Bu, saya mau buat pondok. Terus dia mau menyampaikan proposal. Terus saya mau nyumbang. Terus saya mau minta proposalnya. Coba saya baca sih. Kata terus nyumbang tuh 20 ribu kapan dari pondok itu? Aduh. Ya Allah. Kalau orangnya banyak, Bu. Nyumbang 20, orangnya banyak. Indonesia. Saya kerja sampai 40, 60, dapat 60 ribu. Ya Allah. Udah ya, Bu ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan ini tadi itu semua termasuk. Ya. Ibu menyantuni anak yatim termasuk sedekah. Ya. Pokoknya di luar kewajiban kita. Setiap pagi Ibu menyiapkan untuk anak yatim atau untuk tetangga yang tidak mampu, itu adalah sedekah. Biarpun orangnya nggak ibadah, Bu. Hah? Biarpun orangnya nggak ibadah gitu.
Ya. Nggak apa-apa ya. Mungkin bertambah. Iya. Ya, mungkin lama-lama dia akan terpengaruh karena ibu rajin sedekah, dia menjadi murid sering ke masjid, lama-lama ya, ajak dia, beri, dia sambil mengajak pun. Sudah, cukup Bu? Cukup ya Bu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Allah. Nanti coba Ibu kalau Ibu mau membuka bukunya di belakang itu halaman berapa Bu? Orang yang dicintai, tanda-tanda dicintai Allah halaman 48. Nanti Ibu baca ya. Ibu baca di rumah. Apa sih tanda-tanda dicintai? Salah satunya dia Allah menjaga kita dari urusan dunia. Jadi kita tidak mementingkan tentang dunia. Artinya apa? Iya kita bekerja, tapi semuanya karena Allah. Ya. Demikian Ibu. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Sudah siap berdoa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت